Ya. Ya, semuanya udah rapi, kelasnya udah bersih. Ya, boleh duduk kembali. Kelasnya udah bersih, pakaiannya rapi semuanya. Coba Ibu mau lihat bukunya. Ada yang panjang tidak? Oh iya, bersih semua. Oke, masih semangat? Masih. Coba Ibu mau tahu semangatnya? Tepuk semangat. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Ibu absen dulu ya. Talipa, Mutia, Arifa, Kiki, Fadlan, Lubna, Ana, Juan, Rafa, Bani, Rifki, Umar, Afif. Alhamdulillah semuanya hadir. Terima kasih semuanya sudah hadir dan sehat semuanya. Oke. Pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang pengertian keutamaan belajar Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau memperdalam lagi tentang keutamaan belajar Al-Quran. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Peserta didik mampu memahami makna hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh keutamaan belajar Al-Quran. Oke, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita wajib belajar Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Iya, Bani. Karena jika kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak bisa membacanya, Bu. Ya, boleh. Tepuk tangan.
Ya, betul. Ada yang mau menjawab lagi? Sudah? Tidak ada yang mau menjawab? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nanti yang dapat angkanya sama berarti sudah menjadi satu kelompok. Tangan kanan dulu. Sudah semuanya? Sudah? Oke, coba silakan dibuka. Sudah dibuka semuanya? Oke, berarti sudah ketahuan yang ini kelompok 1, yang kanan kelompok 2, Bani kelompok 3. Ya, sebelum mengerjakan tugas, Ibu akan menayangkan video. Nanti pertanyaannya itu isinya ada di video yang akan kalian lihat. Perhatikan, dengarkan, jangan bercanda. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan menghafalkan bersama hadis yang ke-11, yaitu keutamaan belajar Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita ulangi hadis keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak semuanya, sebaik-baik dari kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yuk, mulai dari sekarang anak-anak harus rajin ya belajar Al-Qurannya supaya anak-anak nanti bisa langsung membaca Al-Quran dan bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu dengan cara mengajarkannya. Kita ulangi lagi ya. Hadis ke-11, keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, hadis ke-11, keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, tentunya bersama Ustazah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
sudah hafal, silakan maju ke depan. Ibu mau suruh api dulu. Yo. Ayo. Yang kencang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian
1. Membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan. Masya Allah, banyak banget. Hati menjadi tenang ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, Allah meningkatkan derajat orang yang belajar Al-Quran. Masya Allah. Yang keempat, Al-Quran menjadi penolong pada hari kiamat. Masya Allah, Allah baik sekali. Yang kelima, Al-Quran adalah petunjuk ke jalan yang benar. Nah, itulah 5 keutamaan belajar Al-Quran. Ya, sudah? Ada berapa keutamaan belajar Al-Quran? 5. Oke, Ibu akan membagikan lembar tugas peserta didik. Lembar kerja peserta didik kelompok 1, kelompok 2, tadi kelompok 3. Oke, perhatikan dulu ya. Ayo, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Ibu bacakan dulu soalnya. Untuk kelompok 1, pertanyaannya, apa yang kalian pahami setelah melihat video tersebut? Untuk kelompok kedua, apa yang akan terjadi jika seseorang
Ya, betul. Kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 1. Siapa yang mau maju dari kelompok 1? Kiki, ayo. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok ketiga yang akan diwakili oleh Bani. Apa saja contoh-contoh limat ucapan dalam jumlah tersebut? 1. Membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan. 2. Hati menjadi tenang. 3. Membaca Al-Quran. 3. Allah meninggikan derajat orang yang belajar Al-Quran. 4. Al-Quran menjadi penolong pada hari kiamat. 5. Al-Quran adalah petunjuk perbuatan yang benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya mantap. Ditanggapi oleh kelompok kedua. Ayo, Luna. Ya, bagus dan jelas. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, semuanya jawabannya bagus-bagus semuanya. Tidak ada yang tidak benar. Semua jawabannya benar. Oke. Kesimpulannya dari tugas kita, tugas kelompok kita bersama, ya, ada apa? Ada berapa keutamaan belajar Al-Quran? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa tadi? Iya, pintar. Membaca satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Kamu kalau baca
banyak duitnya, kamu harus apa? Harus sering-sering membaca Al-Quran. Nanti derajat kamu akan dinaikkan sama Allah. Misalkan sekarang anak derajatnya di bawah. Jadi apa ya? Jadi tukang jualan bubur. Ya, terus karena anak rajin belajarnya, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, anak diangkat derajatnya sama Allah jadi orang kaya. Tapi begini, ntar si anak ada julukannya tukang bubur naik haji. Iya, enggak. Nah, kan udah kaya jadinya naik haji. Karena Allah karena si anak rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, Allah angkat derajatnya jadi orang kaya. Pergi haji dah. Mau nggak diajak anak pergi haji? Ajak pergi haji besok. Yang keutama yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang keempat. Apa yang keempat? Ayo kelompok ke satu, apa yang keempat? Tadi yang ada di video. Yang keempat apa, Rifki? Al-Quran menjadi penolong di hari kiamat. Kalau kamu rajin membaca Al-Quran, nanti ketika kamu meninggal dunia, nanti kamu akan ditolong sama Al-Quran. Misalkan kamu lagi ditanya sama malaikat. Aku nggak ditanya malaikat. Bagaimana sih pertanyaan malaikat kalau sama orang yang meninggal? Gimana nanyanya malaikat? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ayo, kalau orang yang nggak pernah belajar Al-Quran, orang yang nggak pernah ngaji, nggak tahu siapa itu ya. Man rabbuka apa ya artinya ya? Apa artinya? Nggak tahu. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kenal nggak Tuhannya? Hah? Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada pertanyaan yang kedua kata malaikat. Pertama man rabbuka? Man nabiyuka? Siapa nabinya? Kenal nggak sama nabi? Siapa nabinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa katanya. Nabi Musa kata Fadlan. Siapa yang pilihannya nabinya Nabi Muhammad? Ya, semuanya kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, mari kita buka. Yang pertanyaan ketiga tuh kata malaikat. Mari kita buka. Apa artinya? Nggak tahu. Apa kitabmu? Nah, kitabnya apa kitab? Al-Quran. Kalau orang sering baca Al-Quran, nanti ditolongin waktu meninggal. Datang itu. Kalau kamu sering baca surat Al-Ikhlas, apa nggak surat Al-Ikhlas? Bagaimana sih bunyinya surat Al-Ikhlas? Coba bareng-bareng. Nanti kamu ditolong datang dah. Jadinya aturan digebuk sama malaikat nggak bisa jawab, datang deh Al-Quran nolongin. Jangan malaikat, dia mah di dunianya rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, gak jadi digebuk sama malaikatnya. Mau nggak ditolongin? Mau sama Al-Quran? Nah, makanya kamu harus rajin membaca Al-Quran. Sekarang yang keberapa keutamaan Al-Quran yang keberapa sekarang? 5. Apa yang kelima? Al-Quran adalah petunjuk ke
permainan. Yes. No, mainannya tapi pertanyaan pelajaran, bukan mainan yang suka kamu main di HP. Kalau di HP main apa di HP? Ada permainan apa di rumah? Kalau ibu mah nggak ada, ibu nggak
baca dulu ya. Ya, dikerjakan. Yang teliti, fokus ya, fokus. Jangan bercanda. Biar nilainya dapat 10.000. Ya, betul. Pintar. Udah mulai? Iya. Ya, salah, nggak ada yang isi itu. Iya, nggak sampai, nggak bisa isinya. Ya dulu. Kerjakan. Udah. Baca dulu.
Ayo